Baik, perkenalkan nama saya Tessa Nenehe. Di sini saya ingin minta izin kepada abang untuk melakukan wawancara. Baik, kalau boleh tahu abang perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama aku Luis Prince Damanalo. Aku umur 19 tahun. Kita masuk ke ini pertanyaan. Seberapa besar sih perhatian abang terhadap kesehatan beberapa tahun terakhir ini? Tentunya kan setelah kita menghadapi COVID yang sangat panjang, setelah COVID saya lebih perhatian terhadap kesehatan itu meningkat tentunya, apalagi terkait pola makan, olahraga, dan juga terkait tentang kesehatan mental. Jadi karena abang lebih fokus ke kesehatan sekarang nih, apa sih faktor utama yang menjadi pendorong utama lah untuk memilih produk atau layanan yang mendukung kesehatan? Tentunya saya lihat produknya dulu apakah alami, tidak memiliki bahan kimia yang membuat tubuh kita sakit gitu. Kemudian anjuran dari keluarga mungkin produk yang baik untuk kesehatan gitu. Jadi kan abang lagi gimana sih cara bilangnya tuh lagi mau hidup sehat lah ya, gaya hidup sehat. Jadi apakah abang cenderung memilih produk yang berlabel organik, sehat atau alami? Kalau iya coba jelaskan kenapa. Ya, otomatis saya memilih yang berlabel lah ya, yang aman untuk kita pakai untuk konsumsi dan tentunya tidak mengandung bahan kimia. Jadi dalam memilih layanan atau produk kesehatan, apa yang paling abang perhatikan? Contohnya nih, kualitas, harga, atau reputasi dari brand tersebut? Yang paling pertama saya lihat ya, terutama kualitasnya, bagaimana dia mempengaruhi untuk kesehatan tubuh kita. Kalau soal harga, kalau menurut aku lebih baik membayar mahal tetapi memberikan pengaruh yang besar daripada membayar yang kecil tapi dia memberikan manfaat apa. Oke. Nah, itu kan tadi tentang inilah tentang produk atau pelayanan. Nah, kita nih masuk nih ke dalam peran teknologinya nih. Apakah abang menggunakan teknologi, contohnya kayak aplikasi gitu yang mendukung pemantauan kesehatan abang? Jika iya, coba jelaskan. Aku pakai ada satu aplikasi itu namanya aplikasi kebugaran. Nah, aplikasi ini biasanya ngasih tiap hari itu ngasih notifikasi jadwal untuk olahraga. Terus di aplikasinya juga ada beberapa praktik untuk bagaimana olahraga tanpa menggunakan alat gitu. Ini pertanyaan terakhir nih, apakah gaya hidup sehat mempengaruhi kebiasaan belanja abang atau tidak? Itu dalam produk makanan, minuman, atau layanan gitu? Udah pasti, tentunya ketika contoh ya kalau saya beli untuk makanan, saya memilih yang rendah kalori, rendah gula, terus memiliki protein, menambah protein gitu kan. Terus biasanya juga saya beli buah-buahan, sayuran gitu. Nah, kan abang bilang tadi makanan yang rendah kalori gitu kayak sayur-sayuran. Apa itu kan otomatis sudah masuk ke gimana ya, budgetnya itu yang udah high gitu kan. Nah, apakah abang bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan untuk kesehatan gitu? Kalau iya, coba jelaskan. Ya, tentunya saya akan bayar lebih jika kalau memang udah tentunya produk tersebut memberikan manfaat yang lebih besar, sudah terbukti dan sudah dicoba banyak orang sih. Jadi abang lebih memilih untuk membayar lebih lah ya. Oke bang, mungkin sekian saja untuk pertanyaan yang terkait kesehatan dan kesejahteraan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, pertama-tama saya Tessa Nenehe. Saya dari program studi manajemen pemasaran internasional. Dari kampus mana kak? Wilma kak. Iya benar. Jadi izinkan saya untuk melakukan wawancara terhadap kakak ya. Saya tahu perkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama saya Emiliana, umur saya 21 tahun. Saat ini saya single. Oke. Intermezzo ya kak. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kak,
seberapa besar sih perhatian kakak terhadap kesehatan kakak dalam beberapa tahun terakhir ini? Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian saya tentang kesehatan secara signifikan meningkat, terutama setelah pandemi. Terus saya mulai sadar tentang pentingnya menjaga pola makan, olahraga, terus kesehatan mental. Faktor apa sih yang menurut kakak menjadi pendorong utama untuk memilih produk atau layanan kesehatan? Faktor utamanya kesadaran akan resiko kesehatan, terus dukungan keluarga, informasi dari media tentang pentingnya gaya hidup sehat. Oke, untuk pertanyaan kedua nih kak, apakah kakak cenderung memilih produk yang memiliki label sehat, organik, atau alami? Kalau iya, coba jelaskan. Iya, saya lebih memilih produk dengan label tersebut karena merasa lebih aman, yakin bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Kita memilih label yang tadi kan kak, apa sih faktor yang paling kakak perhatikan? Contohnya nih kualitas kah, harga kah, atau reputasi dari brand yang kakak pilih? Saya lebih memperhatikan kualitas dan reputasi karena harga memang penting, tapi saya lebih memilih membayar yang lebih untuk produk yang saya percaya baik untuk kesehatan saya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah kakak menggunakan teknologi yang mendukung memantau kesehatan kakak? Jika iya, Iya, saya menggunakan smartwatch untuk memantau langkah harian dan kualitas tidur. Ini sangat membantu saya untuk tetap aktif dan menjaga rutinitas kesehatan. Tapi saya lagi nggak pakai nih ya. iya, apa. Malu saya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kak, apakah gaya hidup sehat, pola sehat kakak itu mempengaruhi kebiasaan belanja kakak dalam memilih suatu produk makanan, minuman, atau produk layanan kesehatan gitu kak? Iya, saya lebih sering membeli produk yang organik, terus makanan rendah gula dan minuman tanpa bahan pengawet. Karena saya juga mengurangi konsumsi makanan yang olahan. Oh gitu. Saya sehat. Hidup sehat. Oke, untuk pertanyaan yang last ini benar. Iya. Apakah Apakah kakak bersedia membayar lebih untuk produk kesehatan? Saya bersedia membayar lebih karena kesehatan adalah investasi jangka panjang ya kak ya, dan produk yang lebih sehat biasanya memiliki manfaat yang lebih besar. Oke kak, mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Itisani Nehe. Saya dari program studi manajemen pemasaran internasional. Di sini saya mau minta izin kepada abang untuk melakukan wawancara. Apakah abang bersedia? Ya, bersedia. Oke, sebelumnya saya minta abang memperkenalkan diri abang dulu. Oke, kenalin, nama saya Azriel Josia dan juga seorang mahasiswa di WBI jurusan Manajemen Pemasaran Internasional semester 3. Oh, oke. Baik, kita masuk ke inti pertanyaan aja langsung ya, Bang ya. Oke. Untuk di sini kita akan membahas tentang kesehatan dan kesejahteraan. Apakah itu berpengaruh pada perilaku konsumen? Jadi mungkin untuk pertanyaan pertamanya nih, itu mengenai tentang kesadaran tentang kesehatan. Jadi pertanyaan pertama, seberapa besar sih perhatian abang terhadap kesehatan dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau perhatian saya terhadap kesehatan tuh sangat besar ya, pastinya sangat besar. Apalagi kita tuh udah makin tua, dan juga kemarin terakhir kali pas pandemi COVID itu merupakan salah satu perhatian terbesar saya terhadap kesehatan. Kayak mulai jaga pola makan, olahraga kayak nge-gym, dan juga ya mental juga salah satu hal yang paling penting sih dalam kesehatan. Oh, oke.
faktor apa sih yang menurut Abang menjadi pendorong utama untuk memilih produk atau layanan yang mendukung Abang dalam memulai gaya hidup sehat? Kesadaran sih terhadap kesehatan tuh menjadi faktor utama yang paling besar, dan juga pastinya dukungan keluarga juga, dan sebenarnya informasi dari sosial media juga penting sih untuk kayak bagaimana kita melakukan gaya hidup yang sehat. Oke. Lanjut nih Bang, untuk pertanyaan kedua nih. Apakah Abang cenderung memilih produk yang memiliki label, contohnya kayak label sehat, organik, atau alami? Jika iya, coba jelaskan mengapa. Ya, pasti lebih prefer ke produk yang organik ya, karena organik itu yang kita tahu pasti nggak memiliki bahan kimia yang berbahaya, dan itu pasti produknya lebih sehat untuk kesehatan. Nah, Abang kan tadi bilang Abang lebih memilih produk yang berlabel organik gitu ya kan. Nah, jadi dalam memilih layanan atau produk tersebut, apa yang perlu Abang perhatikan itu maybe kayak kualitasnya kah, harganya kah, atau reputasi dari brand yang Abang beli? Kalau dari saya sih lebih ke kualitas dan juga reputasi, dan mungkin apa komentar orang terhadap produk tersebut. Nah, kalau memang soal harga itu urusan belakangan, karena yang pasti kita tahu kan ada harga juga ada kualitas. Yang penting manfaatnya apa dulu bagi saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Selama Abang memulai hidup gaya sehat, apakah ada aplikasi atau teknologi yang mendukung Abang untuk memantau kesehatan Abang? Ya, ada. Salah satunya itu gitu. Oh iya, ada. Dan itu salah satunya aplikasi penghitung langkah dalam satu hari ya, dan juga nanti saya bisa tahu satu hari ini saya udah berapa kali langkah gitu. Oke. Apakah Abang memilih merek atau produk atau layanan yang aktif mendukung gaya hidup sehat atau tidak? Jika ya, coba jelaskan. Pasti memilih yang aktif sih untuk mendukung layanan kesehatannya, karena mereka itu lebih bertanggung jawab dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, apalagi saya, dan juga itu memberikan kepercayaan lebih kepada konsumennya. Ini pertanyaan terakhir nih. Kan Abang udah memulai hidup gaya hidup sehat nih. Nah, dalam Abang memulai itu, apakah gaya hidup sehat Abang itu mempengaruhi cara Abang berbelanja, kayak kebutuhan pokok, kayak produk makanan, minuman kah gitu? Ya, salah satunya itu ketika saya pengen minum kopi di Alfamart tuh, saya akan memperhatikan kandungan gulanya dulu. Mana kandungan gula paling sedikit, itu yang pasti saya akan pilih. Dan juga makanan rendah gula salah satunya adalah nasi putih. Sebelum saya makan tuh pasti saya mendinginkan nasi dulu, karena yang saya tahu itu nasi putih yang panas itu mengandung gula yang sangat tinggi. Dan kalau sudah dingin itu gulanya akan rendah. Itu sih. Benar-benar. Untuk pertanyaan last, ini benar last. Kan tadi saya udah bertanya tentang tentang kebiasaan belanja ya. Nah, ini pertanyaan yang menyangkut tentang pembayaran nih. Apakah Abang sebagai orang yang sedang memulai gaya hidup sehat itu bersedia membayar lebih suatu produk yang mendukung kesehatan? Jika iya, coba jelaskan. Iya, karena menurut saya tuh kesehatan tuh merupakan salah satu investasi ya yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena ya itu yang bikin kita aktivitasnya itu lebih lancar dalam berhari-hari gitu kan. Dan juga produk yang lebih sehat tuh pasti
manfaatnya lebih besar dan juga harga juga pasti kan lebih mahal. Jadi seperti saya yang bilang tadi, ada harga ada kualitas. Oh, oke. Jadi abang bersedia gitu lah ya. Iya. Oke. Mungkin sekian untuk wawancara yang saya lakukan pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak banget Bang udah membantu saya menjawab pertanyaan. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Kak.